Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Ini bagi Anda para warga di Jakarta kelihatannya ramalan BMKG meleset, tapi kalau melesetnya ini tidak perlu kita sesali. Justru menjadi berkah kan. Diperkirakan tadinya tanggal 23 dan 24 Februari ini akan ada hujan yang sangat besar. Jadi banjir di Jakarta diperkirakan akan terulang kembali. Tapi alhamdulillah ternyata tidak terjadi banjir seperti yang diperkirakan. Justru yang terjadi banjir itu sekarang di media sosial. Ini kelihatannya dipicu oleh kunjungan Presiden Jokowi ke NTT pada hari Selasa lalu ini. Dan di media sosial ini memang sedang heboh sekali. Ini kan berkaitan dengan kerumunan massa yang diakibatkan dari kunjungan Presiden Jokowi itu. Di media sosial kemudian publik atau para netizen itu membanding-bandingkan foto kunjungan Presiden Jokowi di NTT dengan kedatangan Habib Rizik Syihab waktu kembali ke tanah air. Atau bahkan juga ada yang mengambil foto ketika Habib Rizik Syihab sedang menggelar Maulid Nabi di pesantren Megamendung. Ini kebetulan karena scene atau pose foto keduanya ini sama ini. Ya, ini ketika Habib Rizik Syihab berdiri di atas mobil melalui sunroof dia keluar, dan kemudian juga di NTT Presiden Jokowi juga keluar dari mobil melalui sunroof-nya itu dan juga melambai-lambaikan tangan kepada para pendukungnya. Bahkan ada pendukung Presiden Jokowi, ini sebenarnya pendukungnya mendadak nih, politisi dari Demokrat, Ferdinand Huta Heian, itu yang membandingkan memang jumlah masanya katanya sama itu antara pendukung Presiden Jokowi di NTT dan juga pendukung yang menyambut Habib Rizik Syihab. Tetapi yang menjadi sorotan publik itu kan dampak dari peristiwa itu tersebut. Peristiwanya sama, tetapi akibat hukumnya itu berbeda. Habib Rizik Syihab memang ketika dalam kasus kerumunan massa di bandara, dia tidak diambil tindakan hukum. Tetapi ketika terjadi kerumunan massa di Megamendung dan juga di kawasan Petamburan, dia kemudian dipidanakan, meskipun dia sudah membayar denda sekitar 50 juta rupiah, tapi kemudian kasusnya berlanjut dan sekarang dia berada dalam tahanan. Ini media sosial biasa kan, gitu, mereka banding-bandingkan dan memang faktanya seperti itu. Jadi agak sulit memang kita untuk menepis persepsi dari kalangan netizen ini. Dan bukan hanya video dan foto-foto yang kemudian muncul. Belakangan juga muncul sebuah video, ini kelihatannya ketika Presiden Jokowi memberikan pengarahan dalam sebuah sidang kabinet. Dan dalam pengarahnya itu Presiden Jokowi minta agar Menteri Dalam Negeri bertindak tegas kepada kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur, yang tidak mencegah kerumunan di wilayah masing-masing, apalagi kemudian mereka ikut berkerumun. Coba kita simak lagi ini karena potongan videonya itu viral di media sosial, supaya kita tidak salah konteksnya, kita putar lengkap bagaimana pernyataan Presiden Jokowi pada saat itu. Kali ini dalam penanganan COVID, saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan sosial, termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan. Oleh sebab itu, penegakan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan. Tidak ada yang kebal virus corona. Semuanya bisa terinfeksi virus ini dan juga bisa menularkan ke orang lain. Untuk itu saya minta kepada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan COVID, untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan. Untuk membuat pengendalian COVID menjadi berjalan efektif, dibutuhkan trust, dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Saya juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan
Kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Nah, kita bisa melihat kan lengkap ini tegas ini Presiden Jokowi dalam pengarahannya. Jadi minta Mendagri untuk bertindak tegas kepada kepala-kepala wilayah atau gubernur, bupati dan wali kota yang tidak mencegah warganya berkerumun. Dan kita ingat dalam kasus Habib Rizik Sihab, kerumunan di Petamburan, Gubernur DKI pada waktu itu Anies Baswedan bahkan sampai diperiksa oleh polisi. Media menyebutnya, ada yang menyebutnya diperiksa 6 jam, tapi ada juga yang menyebutnya 9 jam. Pada waktu itu disebutnya sebagai klarifikasi terhadap Gubernur Anies Baswedan karena mengapa kemudian terjadi kerumunan massa yang luar biasa besar di kawasan Petamburan, padahal kan sebelumnya sudah ada instruksi dari Presiden agar kepala daerah mencegah terjadinya kerumunan di wilayah masing-masing. Soal pentingnya mencegah kerumunan ini sebenarnya sudah jauh hari disampaikan oleh Presiden Jokowi. Bahkan dalam sebuah rapat kabinet pada kira-kira 7 bulan lalu, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar para pembantunya dan juga seluruh jajaran pemerintah untuk tidak berpikir biasa-biasa saja, menganggap ini bukan sebuah peristiwa extraordinary. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa dampak dari pandemi dan kemudian juga disertai dengan krisis ekonomi ini luar biasa sekali dampaknya. Karena itu, menurut Presiden Jokowi, harus ada perasaan yang sama bahwa situasinya saat ini sedang sangat serius dan harus ada sense of crisis dari para pejabat. Suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini tidak ada yang salah. Benar memang dalam situasi seperti saat ini, mulai dari level presiden, para menterinya, sampai ke pejabat-pejabat di tingkat lokal itu harus punya sense of crisis yang sama. Juga harus ada kesadaran mencegah terjadinya kerumunan. Karena kita tahu bahwa berkali-kali terjadi penularan atau munculnya klaster penularan yang sangat besar itu biasanya dipicu oleh adanya kerumunan massa. Salah satu contohnya misalnya ketika terjadi liburan. Pada waktu selesai liburan panjang kemarin itu kan kemudian setelah selesai liburan angka penularan COVID meningkat sangat luar biasa. Karena itu berkali-kali pemerintah mengimbau ketika terjadi libur panjang, baik pada tahun baru, beberapa waktu yang lalu tuh tidak perlulah sampai mudik. Masalahnya sekarang kenapa Presiden Jokowi sendiri yang menyebabkan kerumunan di NTT. Ini kita pahamlah apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di NTT. Ini beliau meninjau ke sana, meninjau food estate di kawasan Sumba, Nusa Tenggara Timur ini. Dan ini tentu sebuah program yang serius. Kita tahu bahwa dalam situasi semacam ini ancaman krisis pangan juga sangat mengkhawatirkan. Presiden Jokowi juga sudah memerintahkan Menteri Pertahanan untuk membangun food estate misalnya di Kalimantan dan sebagainya. Jadi ini memang acara yang cukup penting. Tetapi tentu saja Presiden harus konsisten dengan instruksinya, jangan sampai terjadi kerumunan massa. Soal-soal ini mestinya diantisipasi. Karena apa? Karena NTT ini kalau kita buka-buka datanya, pada Pilpres lalu ini merupakan daerah pendukung utama dari Presiden Jokowi. Pada Pilpres lalu, Presiden Jokowi ini menang telak di wilayah ini. Jadi angkanya sampai 88,57%. Bayangkan. Jadi sebenarnya baik kepala daerah, Presiden Jokowi sendiri atau timnya kepresidenan sudah memperkirakan bahwa kalau sampai Presiden Jokowi berkunjung NTT ini tidak bisa dicegah adanya kerumunan massa yang sangat besar. Satu, selain pendukungnya sangat besar di sana. Kedua, ini kan jarang-jarang wilayah NTT seperti itu dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Jadi harusnya hal-hal semacam ini diantisipasi.
Tidak perlu kemudian Presiden Jokowi bahkan malah berinteraksi. Ini kalau kita lihat video-videonya ini kan Presiden Jokowi justru langsung berinteraksi dengan para pendukungnya, kemudian melempar-lempar hadiah, kemudian berdiri keluar dari mobilnya menyambut para pendukungnya. Akibatnya tidak terhindari bisa terjadi histeria massa dan massa berdorong-dorongan. Bahkan kalau kita lihat ini videonya ini menunjukkan sampai ada yang terjatuh gitu karena berebut mendekat ke mobil presiden. Kita juga lihat para petugas keamanan ini sampai kewalahan. Fakta otak semacam ini tidak bisa kita hindari menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi dalam berbagai kebijakan pemerintah. Artinya kepala daerah, bupati, wali kota ditindak tegas bila sampai terjadi kerumunan, sebaliknya Presiden Jokowi sendiri menciptakan kerumunan. Ini kemudian orang bertanya-tanya, apakah Gubernur NTT juga akan diklarifikasi sampai 6 atau 9 jam oleh Polda NTT karena membiarkan terjadinya kerumunan semacam itu seperti yang terjadi pada Gubernur DKI Anies Baswedan. Ini juga pasti akan diamati oleh publik. Kalau kemudian Gubernur NTT juga dibiarkan saja, ini orang akan melihat, loh, kok jadi berbeda ya? Kenapa begitu? Orang kemudian mengkait-kaitkan residu Pilpres lalu. Karena bagaimanapun juga Anies diidentifikasi bukan sebagai pendukung Presiden Jokowi, sementara Gubernur NTT itu yang merupakan politisi Nasdem adalah pendukung Presiden Jokowi. Soal-soal begini saya kira yang mesti dibenahi oleh Presiden dan timnya serta tim komunikasinya sehingga berbagai kebijakan pemerintah itu tidak direspon secara negatif oleh publik. Sebab ada anggapan sekarang ini yang cukup berbahaya ada logika terbalik dari Presiden Jokowi. Ini sudah sangat populer ini di kalangan publik saat ini. Misalnya saja kemarin kan Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa bukan tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Menurut Presiden Jokowi yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang berkesinambungan itu adalah usaha atau perusahaan-perusahaan besar. Sementara kalau pemerintah itu tugasnya bukan menyediakan lapangan pekerjaan yang tidak berkesinambungan, yang temporer, yang oleh Presiden Jokowi disebut sebagai misalnya adalah program-program padat karya. Ini kan program jangka pendek itu yang bisa menampung para pekerja. Tetapi kalau kita buka file lama, itu apalagi kalau kita mundur pada Pilpres 2014, pada waktu itu Presiden Jokowi itu menjanjikan adanya 10 juta lapangan pekerjaan. Pada waktu masih berpasangan dengan Yusuf Kala, dia menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan. Ini angka yang luar biasa besar. Dan wajar kalau seorang presiden berjanji, atau seorang calon presiden berjanji semacam itu. Dan yang harus dilakukan adalah ketika menjadi presiden itu mewujudkannya. Begitu juga pada saat Pilpres 2019 juga diulangi lagi soal janji lapangan pekerjaan ini. Yang lebih hebat kan pada waktu itu Presiden Jokowi itu menyatakan akan tumbuh ribuan startup. Angkanya kalau nggak salah sekitar 3.500 startup. Ini kan berkaitan dengan lapangan kerja anak-anak muda, anak-anak milenial. Janji-janji yang memikat inilah kemudian sekarang tidak terbukti. Kenapa? Kemudian Presiden Jokowi menyatakan bahwa bukan tugas pemerintah, begitulah kira-kira bahasanya, tetapi tugas perusahaan-perusahaan besarlah yang menyediakan lapangan pekerjaan berkesinambungan untuk rakyat. Banyak soal lain yang menjadi logika terbalik dari Presiden Jokowi. Misalnya Presiden Jokowi pernah menjanjikan bahwa ekonomi Indonesia akan meroket. Yang terjadi sekarang ekonomi Indonesia terpuruk. Jadi hal-hal semacam ini saya kira perlu dibenahi oleh tim komunikasi Presiden sehingga berbagai kebijakan-kebijakan Presiden tidak direspon secara terbalik atau publik memahami logika terbalik dari Presiden Jokowi. Kalau ini terus-terusan terjadi ini sangat berbahaya karena apapun juga program yang disampaikan oleh pemerintah akan dipahami dengan logika terbalik oleh publik. Nah, kalau terus-terusan seperti ini kan tentu saja program-program pemerintah tidak akan berhasil, tidak akan terwujud. Dan kemudian seperti kita selalu singgung, yang muncul adalah public distrust. Jadi please Pak Jokowi, saya kira alma mater Anda, junior-junior Anda, mahasiswa UGM, di Aliansi Mahasiswa UGM kan sudah memberikan Anda trofi. Sebagai juara umum, tidak kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Saya kira ini soal-soal ini perlu dibenahi dan tidak boleh terus-menerus terjadi. Ini saya kira merupakan sumbangan dari publik. Kita harus melihatnya itu sebagai sebuah hal yang positif.
bahwa mereka terus mengkritik Presiden, mengkritik Pak Jokowi, itu supaya kinerja Anda di periode kedua masa jabatan ini jauh lebih baik. Dengan begitu, Pak Jokowi bisa meninggalkan legasi yang luar biasa selama 2 periode kepemimpinannya di Indonesia. Saya Ersman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.